berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, bersukacita bersama dengan keluarga masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak selamanya perjalanan hidup kita itu baik-baik saja keadaannya. Ada kalanya hambatan, tantangan, masalah itu datang, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan peduli dan Tuhan ingin kita membawa semua masalah hidup kita kepada Dia karena Dia ingin menolong kita. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apapun masalahmu saat ini, mari hampiri Dia dan imani bahwa Dia ingin dan mampu menolong masalah-masalahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus. Saat ini kami menghampiri Engkau dengan iman kami bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kalau dosa-dosa kami saja Engkau sudah menebusnya, apalagi dengan masalah-masalah hidup kami. Kami sangat percaya soal kesehatan, soal ekonomi, soal rumah tangga, soal pekerjaan, dan semua pergumulan-pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan peduli, Tuhan ingin menolongnya, Tuhan sanggup untuk menolong kami semua. Kami tidak perlu larut dengan kekhawatiran, ketakutan. Kami tidak perlu cemas berlebihan karena kami tahu Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, akan menolong kami semuanya. Ini kami Bapa, ini pujian penyembahan kami. Engkau bekerja dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku,
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, kami tenang bersama-Mu Yesus, hanya bersama-Mu di dalam hadirat-Mu. Oh haleluya, Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam-Mu kami merasa penuh Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Oh, gunung batu pembela kami, haleluya. Takkan khawatir kami bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau menopang kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan, ada permohonan doa yang tolong dibacakan ya. Iya, ada permohonan doa Pak kepada tim Rest in God. Mohon dukungannya untuk saya. Saya baru saja dibaptis. Saya ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Saudara-saudara, sangat menarik ya, ketika kita dibaptis kan memang harusnya bertumbuh terus. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh dalam iman kalau pengenalan kita akan Yesus juga tidak semakin bertumbuh. Itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari Alkitab untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Dari banyak kisah atau pernyataan Tuhan sendiri kita akan mengenal Tuhan. Tetapi kita akan belajar dari sebuah kisah untuk bisa memahami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu pribadi seperti apa. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saudara bisa membacanya secara lengkap, secara pribadi ya. Saya akan perlihatkan saja bagian-bagian penting di mana kita bisa mengenal Yesus Kristus yang kita imani seperti yang ditulis di Alkitab. Yang pertama, Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Itu dinyatakan di ayat yang ke-3, 4, 5. Ya, kita akan baca sama-sama. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara-saudara, menarik, kata Lazarus itu artinya yang dikasihi.
Kemudian saudara-saudara dari Lazarus berkata kepada Yesus, Lazarus yang engkau kasihi. Ayat 5 kembali ditekankan, dinyatakan bahwa Yesus memang mengasihi mereka. Jadi Lazarus, ingat Lazarus berarti ingat tentang Tuhan yang mengasihi dia. Ini adalah pribadi yang perlu semakin kita dalami. Yesus Kristus adalah pribadi yang mengasihi kita, pribadi yang penuh kasih. Itu yang kita imani. Jadi kalau orang Kristen akan berkata, aku mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu bagaimana dia mengenal dia secara pribadi? Selain dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan posisi kita sebagai orang yang harusnya dimurkai oleh Allah. Menyediakan pengampunan yang begitu sempurna. Kesimpulannya satu, hanya pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Pribadi itu maka rela berkorban bagi kita. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak mengasihi kita, dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dalam hidup keseharian kita pun kan juga seperti itu. Kalau untuk orang yang kita kasihi, kita rela berkorban. Seorang ayah, seorang ibu, karena mengasihi anaknya, rela berkorban. Rela menyerahkan waktu terbaiknya. Rela melepaskan impiannya. Rela mengeluarkan biaya yang begitu banyak untuk anaknya. Karena apa? Karena mereka mengasihi anaknya. Tetapi pengorbanan Yesus pasti melampaui semua pengorbanan manusia, termasuk pengorbanan orang tua. Karena status Yesus yang begitu sempurna di surga, dia sudah mengosongkan dirinya menjadi manusia, tujuannya satu, jadi korban penebusan dosa. Manusia, orang tua itu orang yang baik, tetapi sebaik-baiknya manusia, Alkitab masih berkata, semua orang telah berbuat dosa. Tetap saja manusia berdosa. Kalau dia berkorban, masih ada cacat celanya. Kalau dia turun kepada anaknya berkorban, itu pasti ada juga kelemahannya. Dan posisinya kan sama-sama orang berdosa, pasti terbatas juga pengorbanannya. Tetapi Yesus yang sempurna memposisikan dirinya menjadi pribadi yang harus dipakukan di atas kayu salib. Pribadi yang dianggap sebagai penjahat yang paling terkutuk. Hanya orang yang punya kasih yang sempurna yang bisa rela ada di tempat itu. Kalau pribadi Tuhan Yesus yang kita imani adalah penuh kasih, apa alasannya kita merasa kesepian? Apa alasannya kita mengejar kasih dengan cara-cara yang palsu? Mengapa kita biarkan hati kita sepertinya tidak ada yang mengasihi? Mungkin kita punya pengalaman, memang ada orang yang melukai kita, menyakiti kita, membuang kita, meremehkan kita, menghina kita, menghakimi kita, membuat kita benar-benar merasa tertolak. Tetapi kita masih punya pribadi yang mengasihi kita, tidak pernah menolak kita, yaitu Yesus Kristus. Kenapa kita hanya fokus kepada orang-orang yang memang mereka lemah, mereka berdosa, mereka punya kelemahan. Dalam kelemahan, dalam keberdosaan dan ketidakmampuannya itulah mereka lakukan sesuatu yang menyakiti hati kita, yang jahat kepada kita. Kita tidak perlu fokus dengan yang dilakukan orang yang tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan itulah yang membuat dia bersikap seperti itu. Sebagaimana kita juga karena ketidaksempurnaan kita, ada kalanya kita itu salah omong tuh, keselip lidah itu. Kita bisa membuat orang kecewa, bisa membuat orang sakit hati. Kita juga bisa lakukan. Kita juga bukan orang sempurna kok. Kenapa kita hanya menuntut orang sempurna dan kita ingin baik-baik saja?
tinggal di dunia kalau ingin selalu baik-baik saja, salah alamat. Karena di dunia ini bukan tempat yang baik-baik saja. Kita berkumpul dengan sesama orang berdosa, sesama orang yang punya cacat celah. Yang penting kita masih dikasihi. Walaupun tidak ada satu orang pun yang mengasihi kita, tetapi ada sebuah kepastian, ada satu pribadi yang mengasihi kita tanpa syarat, yang bisa menerima kita apa adanya, yang begitu paham akan kelemahan dan kekurangan kita, tidak pernah menolak kita. Pribadi itu adalah Yesus Kristus yang kita imani. Yang kedua, siapa Yesus yang kita imani itu? Yesus adalah pribadi yang penuh pengertian luar biasa ini. Kalau kita baca di ayat 21 sampai 36, tetapi saya nggak akan membacanya semuanya ya. Saudara bisa baca nanti sendiri ya. Ayat 33 saja. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, 34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Bahkan 35 menarik sekali nih, maka menangislah Yesus. Yesus itu pribadi yang penuh pengertian, bahkan belas kasihannya luar biasa. Melihat orang-orang yang dia kasihi begitu tersiksa batinnya, begitu berduka. Hatinya itu tergerak dengan belas kasihan, ikut menangis bersama dengan mereka. Berarti empatinya luar biasa. Mungkin saudara membutuhkan itu saat ini. Karena saudara sedang gagal dan hanya dihakimi, hanya dikritik, tidak ada satu orang pun yang coba bertanya, mengapa engkau gagal? Kesulitan apa yang kau temui? Yang ada hanya kritik, penghakiman yang kita dengar. Orang-orang itu mengadili kita sepertinya. Tidak ada yang berusaha mengerti kita, bahwa kita sendiri sudah merasa bersalah sekali karena kita gagal. Kita sudah malu karena merasa gagal. Padahal kita sudah merasa lakukan yang terbaik, tapi tetap gagal. Tidak ada satu orang pun yang berusaha mengerti perasaan kita, tidak coba memahami proses yang sebenarnya sudah kita perjuangkan. Mereka hanya menghakimi dan mengkritik saja. Dan itu pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dilewati. Yesus Kristus tidak hanya mengerti apa yang kau rasakan. Dia mengerti peristiwanya seperti apa, betapa sulitnya engkau melewati itu. Yesus Kristus paham betul semua kerinduanmu, upayamu, perjuanganmu. Ya, memang untuk saat ini belum berhasil. Tetapi Yesus tidak pernah menghakimi dan meninggalkanmu. Dia paham betul dan bahkan ikut menangis ketika engkau menangis. Itu empati yang luar biasa. Itu belas kasihan yang luar biasa. Dan itu dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bukankah ini menjadi penghiburan bagi saudara-saudara yang saat ini lagi butuh-butuhnya untuk dipahami, untuk dimengerti. Membutuhkan simpati, membutuhkan empati. Datang kepada Yesus. Ketika engkau kecewa, tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti keadaanmu. Yesus sangat mengerti. Ini penghiburan yang baik. Saya ketemu banyak orang yang tidak punya siapa-siapa dalam hidupnya. Sebab semuanya membuang dia. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Yesus itu tidak pernah membuang dia, dia mengerti keadaannya, dia datang kepada Yesus. Tuhan pulihkan dan hidupnya berubah luar biasa. Dia tidak perlu terus-menerus terpenjara dengan sikap dan penilaian orang lain. Dia hanya perlu datang kepada Tuhan Yesus, buka diri, merasakan belas kasihan Tuhan mengalir dan menyembuhkan hatinya, dan dia akan bebas menjalani hidupnya setelah itu. Yang ketiga, siapa Yesus yang kita imani itu? Dia adalah pribadi yang penuh kuasa. Ini luar biasa. Ya, kita bisa baca di ayat yang 37 sampai 44 ya. Tetapi saya akan bacakan ayat 40 dulu.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Luar biasa, karena Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita kasih adalah pribadi yang penuh kuasa. Bahkan dia adalah yang maha kuasa. Bagi manusia, orang yang sakit kemudian mati berarti sudah selesai. Tidak mungkin lagi bisa ditolong. Makanya tidak heran kalau Maria dan Marta juga sempat berpikir, coba kalau Yesus cepat-cepat datang ke kita, saudaraku ini tidak akan mati ini. Orang yang dikasih Tuhan ini tidak akan mati. Itu pikiran manusia seperti kita. Tetapi apakah bagi Yesus itu juga yang dipikirkan? Tidak. Yesus yang Maha Kuasa tidak dibatasi keadaan, situasi apapun, tidak dibatasi tempat, ruang, dan waktu. Situasi apapun bisa diubah oleh Tuhan. Bagi Maria dan Marta terlambat, tetapi bagi Yesus nggak ada masalah. Dia datang terlambat. Makanya ketika dia dibawa ke kubur Lazarus, dia hanya berkata, buka itu kubur. Kemudian dia berkata apa? Lazarus keluar. Perkataan Yesus itu ternyata menghidupkan Lazarus yang mati. Karena itu perkataan dari yang maha kuasa. Saudara-saudara, kita membiarkan perkataan orang-orang, bahkan orang yang memang merasa dirinya ahli atau dianggap ahli, atau kita membiarkan sebuah kejadian, sebuah peristiwa berkata kepada kita bahwa tidak mungkin lagi bisa berubah. Ini terlambat, ini situasi sulit, tidak mungkin bisa berubah dalam hidupku. Tidak mungkin ini bisa diselesaikan, tidak mungkin ini bisa berhasil ini. Sudah terlambat, tidak mungkin lagi. Itu bagi manusia, tetapi kita punya Tuhan, punya juru selamat yang maha kuasa. Kalau kita datang kepada Dia, dengar apa yang Dia katakan. Firman Tuhan itu menghidupkan. Firman Tuhan itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Segala sesuatu bisa diubah menjadi baik adanya karena perkataan Tuhan. Oleh sebab itu, apa keadaanmu saat ini? Saudara sedang sakit, saudara sedang terpuruk, saudara merasa gagal, saudara merasa hidupmu berantakan, saudara merasa hidupmu begitu buruk karena saudara sudah melakukan begitu perbuatan atau perilaku berdosa yang mungkin saudara sendiri jijik dengan dirimu. Saudara merasa diri kotor dan saudara tidak ada satu orang pun yang tidak menghakimi. Semua berkata negatif tentang dirimu. Tetapi datang kepada Yesus karena Yesus masih bisa mengubah hidupmu. Jangan menyerah. Tuhan bisa ubah, pulihkan hidupmu menjadi baik adanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur karena lewat Yesus Kristus kami tahu pribadi-Mu yang begitu mengasihi kami. Engkau yang maha kuasa sudah hadir bersama-sama dengan kami semua. Bahkan Engkau menyatakan kasih-Mu secara sempurna di atas kayu salib. Kami bersyukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan. Engkau mengerti keadaan kami. Engkau tahu betul isi hati kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap saudara-saudara yang saat ini sedang merasa kesepian. Tidak ada satu orang pun yang bisa memahami keadaan mereka. Padahal mereka sedang terpuruk, mereka sedang jatuh, mereka sedang alami kegagalan. Mereka sepertinya dicampakkan juga oleh keluarganya sendiri, oleh sahabat-sahabatnya. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi, kesepian, ketakutan.
Bapa, nyatakan kehadiran-Mu melalui pribadi Yesus Kristus. Untuk orang-orang yang membutuhkan kabar baik bahwa mereka dikasihi. Bahwa Engkau mengasihi mereka. Nyatakan kehadiran-Mu dimanapun mereka berada. Baik di ruangan di mana mereka bekerja, di kamar mereka, di tempat di mana mungkin mereka sedang dalam perjalanan. Mereka sedang di sebuah tempat ingin menyendiri karena mereka memang tidak nyaman bertemu dengan orang lain, takut dihakimi lagi. Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu, jamah hati mereka, nyatakan kasih sayang-Mu. Biarlah mereka menyadari kembali bahwa Engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengerti keadaan mereka, bisa menerima mereka apa adanya, mengampuni semua dosa-dosa mereka, bisa memahami betul perasaan cemas, perasaan gagal, perasaan malu, rasa bersalah yang sedang mereka hadapi. Tuhan, jadikan mereka pribadi-pribadi yang alami kebebasan oleh karena kasih karunia-Mu menjamah, memenuhi hati mereka semuanya. Tuhan juga nyatakan kuasa-Mu kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang membutuhkan mujizat-Mu, membutuhkan keajaiban-Mu Tuhan, karena mereka sedang terbaring sakit, mereka sedang terpuruk dan mereka tidak sanggup untuk mengatasinya. Semua upaya sudah mereka kerjakan, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Tetapi kami sangat percaya ketika Tuhan menjamah, kuasa-Mu bekerja, maka keajaiban terjadi, mujizat terjadi, hidup mereka berubah. Biarlah dalam segala sesuatu yang terjadi ini, nama Tuhan semakin dikenal dan dimuliakan oleh kehidupan mereka semua. Karena Engkau layak menerima segala puji hormat dalam kehidupan anak-anak-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, iman kita semakin kuat, dan kita semakin berani menghadapi hidup ini. Tidak mudah terpuruk, tidak mudah kehilangan harapan. Karena Tuhan yang mengasihi kita itu Tuhan yang penuh kuasa, selalu ada harapan. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jaga hati, jangan sampai tawar karena Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap mengerti keadaanmu, Tuhan ingin menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.